Halo, perkenalkan nama saya Juliana. Saya semester 5 Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menyampaikan video rencana pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi, materi cerita rakyat kelas 4 semester 1. Sebelum mulai pembelajaran, setelah berdoa, yang mimpin doa Nabila aja ya. Tiga orang Taufik, Revani, Rani, sama Mewing. Mewing, Bu. Kipas ya, Pep? Kipas. CPS. Kipas. Baik, untuk materi hari ini, materi hari ini tanggal jadi untuk materi kita hari ini itu adalah tentang jam tangan. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran dari cerita rakyat, setelah ibu menyampaikan materi, tujuannya itu adalah yang pertama siswa memahami pengertian dan ciri-ciri cerita rakyat, apa ciri-cirinya sama pengertiannya. Kemudian yang kedua adalah mencantumkan contoh cerita rakyat. Dan cerita rakyat itu ada yang banyak kan, ada yang fabel, ada yang dongeng, ada yang mitos, kemudian ada yang legenda. Selanjutnya yang ketiga adalah menceritakan kembali isi cerita rakyat yang telah dipelajari. Baik, yang pertama itu adalah tentang pengertian cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat apa? Sebuah cerita tentang mitos. Cerita mitos. Kemudian ada lagi cerita rakyat adalah apa? Jadi cerita rakyat itu adalah kisah apa? Kisah yang berasal dari masa lalu, kisah yang berasal dari masa lalu. Selanjutnya dan diwariskan secara turun-temurun. Dan diwariskan secara turun-temurun.
yang tahu. Pasti tahu, cuma nggak mau. Baik, jadi cerita rakyat contohnya itu adalah apa ya? Contoh dulu. Ciri-ciri dan contohnya itu cerita rakyat yang pernah kalian baca apa? Atau yang pernah kalian dengar? Contohnya adalah Malin, kemudian Batu Menangis, kemudian apa lagi? Kalau fabel itu kan cerita dongeng tentang binatang, contohnya apa coba? Dongeng apa? Iya, kancil, buaya lah misalnya, atau kutu dan kiki misalnya kan, si jerapah sama si semut, atau si jerapah sama si tikus gitu. Kemudian apa lagi? Kalau mitos yang Ratu Pantai Selatan itu siapa namanya? Dia Nyi Roro Kidul. Ini Roro Kidul itu tuh dikenal dengan Ratu Pantai Selatan. Ciri khasnya apa? Pakai baju warna Hijau. hijau. Jadi katanya kalau ada yang pakai baju warna hijau nanti kena ambil di Roro Kidul, betul kan katanya? Jadi nggak boleh ke Pantai Selatan itu pakai baju warna hijau. Baik, ini adalah contohnya. Ini masih sedikit. Ada lagi kan? Ini adalah cerita rakyat yang kalian dengar sama yang kalian dengar. Kalau misalnya tentang Batu Menangis, ibu tanya, kalian dengar atau pernah kalian baca? Yang nonton. Kemudian ada lagi yang dengar sama orang tuanya. Ini kalau Batu Menangis ada yang tahu nggak ceritanya apa? Ada yang tahu? Nah, baik. Selanjutnya kalau kalian dengar tentang apa? Anak yang durhaka. Dia anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau kancil sih dia si Jordi kan suka menipu. Baik, selanjutnya ini adalah contohnya. Untuk yang ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya yang pertama itu adalah lisan. Lisan itu artinya adalah ceritanya itu biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Misalnya Nabila tahu ceritanya itu dari Andin, tapi berbeda lagi, nanti Andin ceritanya lagi ke Reksa, ceritanya sudah berbeda-beda kan. Kemudian Reksa cerita ke Angela, nanti ceritanya semakin berbeda. Itu adalah lisan, ceritanya itu berasal dari mulut ke mulut. Kemudian contoh lainnya apalagi selain lisan itu adalah tidak diketahui pengarangnya. Tidak diketahui pengarangnya, ini maksudnya adalah apa? Asal usulnya seringkali tidak jelas. Ini ya. Kemudian contoh lain apa lagi? Yang ketiga, yang pertama adalah lisan, yang kedua tidak diketahui pengarangnya, yang ketiga itu adalah apa? Mengandung unsur khayalan. Ini, jadi semua ceritanya itu suka mengandung unsur khayalan. Baik, untuk jenis-jenis cerita rakyat ada yang tahu tidak? Baik, ibu kasih contoh dan kasih tahu ya. Jenis-jenis cerita rakyat itu ada yang fabel. Fabel itu apa? Cerita dongeng tentang binatang, itu adalah fabel. Ada yang tahu nggak fungsi cerita rakyat? Fungsi dari cerita rakyat yang pertama apa? Sebagai pendidikan. Pendidikan itu mengajarkan tentang nilai moral, etika dan sosial. Kemudian hiburan untuk cuman senang-senang atau menghibur atau adiknya atau anaknya membaca cerita dongeng.
yang berasal dari masa lalu dan dilakukan secara berurut. Kemudian ciri-ciri cerita rakyat apa? Yang pertama adalah lisan, kemudian tidak diketahui pengarangnya, sama yang ketiga adalah mengandung unsur hayalan. Contoh cerita rakyat yang bisa ada di sini, yang sudah kalian pernah dengar atau pernah kalian baca. Sangkuria. Kita mitos balik pilih aman coba tarik bang sembahyang. Bapak kami yang di surga dimuliakan nama Tuhan dan jadilah dalam kita. Amin. Salam Maria penuh kasih serta terpilih kau dan para wanita di dalam tubuh Yesus. Salam Maria Amin. Kembali kepada Bapa Putra dan Kudus. Seperti pada masa Amin.
kepada Dr. Taisep. Sekarang dan selamanya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.